Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga yang saat ini terselenggara di keluarga Bapak Edison Pendeta. Kiranya ibadah ini boleh berlangsung dengan penyertaan Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam ibadah, kami beri kesempatan kepada Bapak atau Ibu yang akan menyampaikan sambutan dan pokok-pokok doa yang akan dibawakan. Kami persilakan. Selamat malam. Pokok-pokok doa pertama tentang kesehatan kami, suami istri. Yang kedua pekerjaan anak Tommy. Tiga, pendidikan ponakan Rian Timothy lagi PKL butar-butar. Dan yang keempat, penyelesaian ponakan juga Dr. Renal Panjaitan. Semoga tahun ini selesai. Sebelumnya tersiapkan. Yang kelima, tentang lingkungan tetangga. Dan keenam, keluarga di Jakarta dan Sumatera. Itu saja Pak Pendeta. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersaat. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 353 ayat yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, dan apa yang berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu, mari kita sambutkan. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, kembali kami datang pada keputusan-Mu Bapa. Saya mengucap syukur, banyak terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh berkumpul pada malam hari ini dari keluarga Bapak Ibu dan Edison Panjaitan di sini, di mana kami akan melaksanakan ibadah keluarga. Pada malam hari ini ya Tuhan, ibadah kami akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Clarissa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-25 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Kejadian pasal 41 ayat 25. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka. Lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menghampiri hadirat kekudusan-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu yang memelihara kami dan mempersekutukan kami di tengah-tengah ibadah keluarga, baik yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Edison Panjaitan di tempat ini, maupun yang berlangsung di rumah-rumah jemaat
pada saat yang sama juga ya Tuhan. Kami juga hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Serta bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang dibacakan dari Kitab Kejadian pasal 41 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi Tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, hidup tetap berjalan. Entah kita lebih banyak di rumah, entah kita harus di luar karena pekerjaan atau apapun itu. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi yang membuat semua orang merasa bahwa apa sih yang terjadi saat ini? Bagaimana dengan masa depan kita? Hari ini, tepatnya kemarin ya, kalau kita bicara hari ini hari Selasa, di tanggal 20 Juli. Sesuai informasi, berakhir masa PPKM darurat. Tetapi kenyataannya pemerintah belum mengambil keputusan apakah ini berakhir atau memang masih dilanjutkan. Apalagi ketika kita, Bapak Ibu kalau menyimak berita, semakin banyak yang terinfeksi, semakin banyak korban juga yang berjatuhan karena pandemi COVID-19 ini. Tadinya hanya orang dewasa, sekarang anak-anak di bawah 18 tahun, ke bawah bahkan balita pun sudah terinfeksi. Lalu muncul begitu banyak varian baru yang pada akhirnya membuat orang hidup dalam ketidakpastian. Mau keluar salah, tinggal di dalam rumah pun salah. Karena bagaimanapun ya, semua orang butuh sesuatu untuk tetap hidup dan berproses. Dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di kerajaan Mesir pada saat itu, ketika Firaun bermimpi tentang apa yang dilihatnya. Ada 7 ekor sapi yang kurus menelan yang gemuk, lalu kemudian sebaliknya ada juga ya bulir-bulir yang kering menelan yang gemuk juga. Ketika mimpi ini disampaikan kepada Yusuf, dan Yusuf mampu menafsirkan. Yusuf melihat bahwa ada masa di mana begitu luar biasa. Begitu luar biasa Allah memberkati tanah Mesir itu dengan penghasilan yang luar biasa. Menjadi bangsa yang cukup makmur pada saat itu. Tetapi itu hanya berlangsung selama 7 tahun. Lalu kemudian 7 tahun berikutnya akan mengalami masa sulit yang begitu luar biasa. Nah, Allah memberitahukan ini kepada Firaun lewat Yusuf. Tujuannya adalah supaya Mesir mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang sulit itu. Situasi yang pasti terjadi tanpa seorang pun mampu menghalanginya. Kita bicara tentang pandemi, kita bicara tentang sesuatu yang melanda dunia. Dunia yang sebelum tahun 2020, sebelum bulan Maret, itu dunia begitu luar biasa. Orang bebas beraktivitas, apalagi kita di Bali. Penghasilan itu menjadi sesuatu yang mudah kita dapatkan. Apalagi kita punya kemampuan lebih.
Pariwisata menjadi andalan yang begitu luar biasa, membuat Bali begitu hidup. Tetapi dalam 1 tahun lebih belakangan ini apa yang terjadi? Semua tempat-tempat wisata yang tadinya ramai, penuh dengan turis mancanegara, hari ini kita melihat semua tempat wisata itu menjadi sepi, seperti tempat yang tak berpenghuni. Apalagi dengan status PPKM darurat saat ini. Setelah jam 8 malam, hampir sebagian besar kota hanya bisa dilewati oleh segelintir orang saja yang memang punya kesibukan. Ruang gerak kita semakin dibatasi. Orang Denpasar hanya boleh beraktivitas di Denpasar. Kalau keluar dari Denpasar harus ada surat pengantar, harus ada syarat rapid, harus punya sertifikat vaksin dan sebagainya, apalagi keluar daerah. Dan sebaliknya yang mau masuk ke Bali. Semua langkah orang dibatasi. Orang tidak bisa lagi sebebas mungkin untuk melakukan aktivitasnya, untuk melangkah kemanapun. Dia harus ikut aturan. Belum lagi kita bicara tentang biaya tambahan yang harus dikeluarin di luar tiket dan sebagainya. Bahkan kalau kita sudah beli tiket penerbangan, hasil rapid antigen kita atau hasil PCR kita positif, maka tiket itu bisa aja tidak berlaku dan hangus. Kerugian yang ditanggung oleh kita itu tidak sedikit juga. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Mimpi Firaun itu mengingatkan kita semua bahwa ada masa di mana Allah begitu memberkati kita. Tapi ketika masa-masa sulit itu datang, apakah kita juga merasa bahwa Allah meninggalkan kita lalu berkat itu tidak ada lagi? Tidak. Masa depan setiap orang yang percaya kepada Allah ada di dalam tangan Tuhan. Tidak di dalam tangan siapapun. Sehingga ketika kita melewati masa sulit sekalipun, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Mungkin sudah banyak kesempatan Allah memberitahukan kita tentang situasi dan kondisi yang akan terjadi. Tetapi tidak sedikit juga kita mengabaikan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita masih punya kekuatan, kita masih punya kemampuan, bahkan dunia ini punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan begitu banyak persoalan. Tetapi kenyataan tidak. Kenyataan berkata lain. Bahwa saat ini dunia kewalahan. Semua potensi sudah dikeluarkan. Tetapi lebih dari 1 tahun kita berada dalam situasi yang kalau kita bilang mencekam, ya mencekam. Ya kan? Kalau kita bilang tidak mencekam, memang tidak juga. Jadi situasinya menjadi tidak pasti. Tidak pasti bahwa betul ini ada atau tidak, betul ada orang terinfeksi dan ada orang meninggal karena COVID. Tetapi ada orang yang juga bisa bebas, bisa selamat dari cengkraman virus dimaksud. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, apa yang mau kita lakukan? Jadi Kejadian 41 ayat 25 menuliskan jawaban Yusuf kepada atas mimpi Firaun. Yusuf mengatakan bahwa kedua mimpi itu memiliki arti yang sama. Kedua mimpi tersebut adalah tanda dari Allah akan apa yang terjadi di masa depan, yang hendak dilakukan Allah atas negeri Mesir, bahkan daerah-daerah sekitarnya. Jadi di masa depan Allah akan mendatangkan 7 tahun masa kelimpahan. Tapi kemudian lalu diikuti dengan 7 tahun masa kelaparan yang luar biasa. Seluruh negeri Mesir akan menjadi benar-benar kering sampai 2 kali. Diulangi mimpi tersebut. Itu berarti bahwa Allah telah menetapkan akan segera akan melakukannya. Pertanyaan yang muncul,
Mengapa Allah memberikan tanda tersebut kepada Firaun? Jawabannya, pasti Tuhan punya maksud tersendiri. Tapi secara khusus ia mempunyai rencana untuk Yusuf dan keluarga besarnya. Jadi kan di tengah-tengah bangsa Mesir itu ada sesosok yang betul-betul punya peran penting, Yusuf. Yusuf memang sengaja dihadirkan di tanah Mesir untuk mempersiapkan jalan bagi keluarganya. Hal itu terjadi karena ketaatan Yusuf, karena Yusuf mau hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini membuka mata kita untuk menyadari akan diri kita sebagai orang percaya. Bahwa dalam situasi dan kondisi yang terjadi saat ini Bapak Ibu, tadi saya nonton berita, angka kemiskinan sudah mencapai angka 10%. Dan itu akan pasti terus bertambah. Pasti banyak orang yang di PHK, lalu kemudian pembatasan waktu kerja, dan semuanya pasti akan terus bertambah. Artinya makin banyak orang susah. Dan tidak tertutup kemungkinan di dalamnya juga ada orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, di sini panggilan untuk membuka mata kita harus terbuka untuk melihat bagaimana cara Allah bekerja. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya atau tidak? Apakah kita yakin dan percaya bahwa hukuman ini memang tidak berlaku untuk orang percaya? Atau berlaku juga untuk mengingatkan kita sebagai orang percaya? Atau Allah bisa memakai tangan orang lain untuk menolong kita, sementara kita sendiri tidak mampu menolong diri kita dan sesama kita sebagai orang percaya? Semua orang terdampak. Kita berada di masa yang sulit, yang pada akhirnya kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Bahkan Allah juga boleh memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sama seperti Allah memakai Yusuf. Tanpa sadar Allah menghadirkan Yusuf menjadi saluran berkat bagi bangsa Mesir. Kenapa? Karena dia mampu menjawab dan menafsirkan mimpi yang digambarkan oleh Firaun. Dengan demikian maka dia memperoleh kepercayaan. Jadi percaya mengelola semuanya. Semua kuasa ada di tangan Yesus. Nah, kita belajar untuk memaknai itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari-hari seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberitahukan tanda-tanda tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Caranya ya banyak sebenarnya lewat firman Tuhan. Supaya kita tidak hanya sekedar datang beribadah, tapi kita menyimak setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kita tidak mungkin menunggu Allah datang menepuk baru kita pundak kita lalu Tuhan bilang, hei masa depanmu suram, masa depanmu cerah. Tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan menuntun kita untuk menempuh perjalanan kehidupan ini dengan kesadaran bahwa kita tidak berjalan sendiri. Allah ada sama-sama dengan kita. Yusuf tidak berjalan sendiri di tengah-tengah kekuasaan yang diberikan oleh Firaun, tetapi Allah ada sama-sama dengan dia. Allah memberitahukan kepada Yusuf apa yang akan terjadi lewat Firaun, maka kita pun diberitahukan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang kita hadapi saat ini betul-betul kita berada dalam masa yang tidak bisa kita sendiri kendalikan. Yang bisa mengendalikan ini hanya Allah. Cara masa depan kita boleh berencana, tetapi Tuhan yang memutuskan semuanya. Belum lagi kita melihat kondisi anak-anak kita yang bersekolah Bapak Ibu. Saya melihat sendiri, 1 tahun lebih mereka di rumah, situasinya tidak sebaik yang kita bayangkan. Mereka menjadi jauh lebih bebas. Mereka menjadi jauh lebih tidak bisa dikendalikan karena situasi dan kondisi.
Mereka kehilangan komunitas yang bisa membangun spiritualitas mereka, yang bisa membangun intelektual mereka. Mereka kehilangan itu semua. Mereka dipaksa harus berhadapan dengan media sosial yang harus membuat mereka belajar di situ. Tapi kenyataannya tidak semua anak bisa fokus. Hasilnya pun tidak semaksimal ketika anak-anak itu berada dalam komunitasnya sendiri. Karena kalau kita bicara komunitas, adanya proses pembangunan karakter pun terbentuk di sana. Tetapi ketika komunitas itu hilang, maka proses pembangunan karakter anak-anak kasih kita pun sudah hampir dua generasi akan dua generasi ke depan akan mengalami masa yang berbeda. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya sebagai orang percaya, bagaimana kita dapat mengerti dan memahami tanda-tanda tersebut? Caranya sederhana, bagaimana kita punya hubungan yang dekat dengan Allah. Sama seperti Yusuf kan, dia bisa menjawab itu karena dia punya kedekatan dengan Allah. Dia bisa menemukan jawaban itu karena hikmat yang berasal dari Allah. Harapan kita sebagai gereja, kalau kita tidak bisa bersekutu di gereja, Bapak Ibu tetap bersekutu di rumah. Kita tetap bersekutu, kita tetap berdoa untuk saling menopang satu dengan yang lain. Karena semua aktivitas sudah tidak normal. Semua terbatas, ada waktunya, ada masanya, dan semua pada akhirnya tidak maksimal. Kalau sudah situasi seperti itu, apa yang mau kita lakukan? Ya, kalau kita sendiri tidak tahu masa depan kita, maka serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percayakanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu kita punya waktu apa. Sudah begitu banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di masa 1 tahun lebih ini. Dan kita sendiri tidak tahu kapan waktu. Tapi selagi masih ada nafas kehidupan, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita datang mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kita menghadapi tanda-tanda itu? Hadapilah dengan kerendahan hati. Minta hikmat dari Tuhan, supaya kita diberikan kemampuan untuk melihat dan memahami setiap tanda-tanda kehidupan ini, tanda-tanda alam ini, setiap tanda-tanda yang ditunjukkan kepada kita, kita mampu untuk membacanya dengan baik. Karena hanya dengan menggunakan mata iman kita bisa melihat segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita yang biasa ini. Karena hanya mata iman yang membuka mata kita. Mata iman itu adalah bagaimana kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah langkah perjalanan kehidupan dan pergumulan kita saat ini kita bawa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semakin dikuatkan dan saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah masa-masa sulit. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami diingatkan lagi. Kami belajar dari peristiwa yang terjadi di tanah Mesir. Ketika Yusuf mampu menafsirkan apa yang dilihat dalam mimpi oleh Firaun. Dia mampu membaca tanda-tanda apa yang akan terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir pada saat itu. Diawali dengan kelimpahan selama 7 tahun dan diakhiri dengan penderitaan yang begitu luar biasa selama 7 tahun. Kami tahu ya Tuhan, saat ini
Entah kami merasa bahwa kami berada dalam pergumulan yang berat di tengah-tengah situasi yang sulit. Ketika dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit orang yang kesulitan untuk memperoleh makanan dan minuman saat ini. Tidak sedikit juga orang yang bergumul kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Tetapi di dalamnya ya Tuhan, tidak sedikit juga ada begitu banyak orang yang terus diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah ya Tuhan. Pakailah mereka untuk terus menjadi saluran berkat-Mu. Ajarlah kami selaku orang-orang percaya untuk lebih mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Karena hari-hari ini adalah menjadi hari-hari yang jahat bagi kami. Hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Tetapi bagi kami yang mau sungguh-sungguh percaya, setiap hari yang kami lalui, kami percaya bahwa Tuhan ada dan hadir. Tuhan mau memberkati dan memelihara kami. Tuhan mau memampukan kami untuk dapat membaca situasi dan kondisi yang ada. Bahkan tidak sedikit ya Tuhan, kami kehilangan kesempatan untuk itu. Tolong kami ya Tuhan agar kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Semakin hidup mengandalkan Tuhan dalam seluruh tugas tanggung jawab kami, bahkan dalam pergumulan kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa selaku jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar ya Tuhan. Kami terus bergumul, mempersiapkan ibadah luring dan daring, secara khusus berdoa menyerahkan rencana pelaksanaan perjamuan kudus di bulan Juli ini yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 25 nanti ya Tuhan. Yang dilangsungkan secara daring dan luring ya Tuhan. Bapak berkati rencana ini sehingga semuanya boleh berjalan. Bapak berkati juga seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka, dalam sakit penyakit yang mereka alami, bahkan mereka yang terpapar dan terinfeksi virus COVID-19, Bapak pulihkanlah mereka. Kami berdoa terus bagi jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Anak-anak-Mu yang tetap setia mempercayakan kehidupannya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh berlangsung bersama dengan keluarga Bapak Edison Panjaitan di tempat ini. Berkati kedua hamba-Mu yang mendampingi pelayanan ini ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Bu Nunu dan Bu Naryo ya Tuhan. Biarlah mereka tetap setia melayani dan percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga Bapak Edison, berkati Bapak keluarga. Sebagai suami, sebagai orang tua, Bapak berikan kekuatan, berikan kesehatan. Bahkan berkat-Mu dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Demikian juga dengan Ibu Kekasih, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, dan juga sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat. Dalam keterbatasan fisik, Tuhan tetap berkati beliau, berikan kekuatan dan kesehatan kepada Ibu Asmin ya Tuhan. Sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Tentunya dengan takut akan Tuhan. Anak kekasih Tommy, Bapak berkati ya dalam pekerjaannya. Jauhkan dia dari segala hal yang tidak berkenan. Di kekuatan, di kesehatan ya Tuhan. Lalu berkati ya dalam rencana-rencana masa depannya secara pribadi ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi ponakan terkasih Rian Timothy Butar-Butar ya Tuhan, yang saat ini bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Bapak berkati dia juga, terutama dalam studinya, beri kekuatan, beri kesehatan juga, sehingga ia mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab dalam studinya ya Tuhan. Berdoa bagi penyelesaian studi S2 dari Dr. Rian Panjaitan ya Tuhan, dalam rangka menyelesaikan spesialisasinya. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri hikmat dan kepandaian ya Tuhan. Sehingga boleh menjalani studinya dan boleh
menjadi berkat bagi orang banyak ketika ia boleh menyelesaikan studinya sebagai tenaga kesehatan ya Tuhan. Berdoa bagi kehidupan keluarga, tetangga bertetangga di lingkungan ini ya Tuhan. Biarlah kebersamaan terus terbangun dengan baik ya Tuhan. Saling menghormati satu dengan yang lain, dan biarlah juga semua yang terbangun di tengah-tengah kehidupan tetangga bertetangga tempat ini bisa saling menguatkan dan menopang satu dengan yang lain. Berkat berdoa bagi kehidupan keluarga besar Panjaitan dan dutar-dutar baik yang ada di Jakarta maupun di Sumatera ya Tuhan. Bapak berkati mereka semua, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kehidupan pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat GPB Shalom Denpasar. Memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu yang setia beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan yang dengan setia menopang pelayanan lewat persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Bahkan berkat-Mu berlipat ganda dalam kehidupan mereka, dan biarlah sukacita terus mereka nikmati sekalipun di tengah-tengah masa sulit ini ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara, terutama pemerintah dalam menghadapi semakin merebaknya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat yang tidak menyengsarakan kami sebagai warga masyarakat ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil itu semata hanya karena kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi seluruh tenaga medis yang merawat seluruh pasien yang terinfeksi. Berkati juga ya Tuhan keluarga-keluarga yang berduka karena orang-orang mereka kasihi harus meninggalkan mereka karena terpapar atau terinfeksi COVID-19. Yang masih dirawat Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh terbebas dari ancaman pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi kantong persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363. 363 kita akan memuji Tuhan di bait 1 saja. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, dan sisa yang berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan
pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Segala pekerjaan yang tidak sempurna telah Kau sempurnakan oleh Kristus Yesus. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu dengan membawa persembahan sukarela ini, bukan untuk membuat Engkau menjadi kaya, melainkan untuk memuliakan namamu, serta menjadi berkat bagi banyak orang yang menderita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Jemaat nomor 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku dan apa yang seterusnya. Jemaat 370, kita angkat sama-sama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari arahkan hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga penjahitan Mutar-Butar di tempat ini, maupun jemaat yang ada di rumah, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.